Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap semua baik, sehat, dan banyak aktivitas di rumah. Dan di rumah hanya jangan diam saja, tetapi di rumah tetap bergerak, melakukan aktivitas, suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Harus tegas, berhikmat, dan jaga protokol kesehatan. Dan saya rindu semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya Allah, ya Bapa yang mengasihi kami. Kami rindu kuasa-Mu mengalir pada kehidupan kami saat ini. Di masa-masa yang sulit ini Bapa, kami rindu Roh-Mu bekerja. Kami rindu Engkau berkarya luar biasa atas kehidupan kami. Proteksi hidup kami, kuatkan hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kesehatan kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami rindu roti hidup ini akan mengenyangkan kami. Kami rindu Engkau akan berbicara bagi kami tentang sebuah roti yang selalu hidup dan tidak akan habis untuk selama-lamanya. Kami ingin mengenal Engkau ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus roti hidup. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai dengan 35. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai dengan 35. Mari kita baca bersama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang ada dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, kita akan belajar 3 hal pada saat ini. Yang pertama, ada satu pertanyaan bagi kita bersama-sama. Kita berjerih payah untuk makan apa saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus melihat banyak orang dan mencari Dia, lalu berkata kepada mereka, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dikatakan tadi dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Bagaimana kita datang pada Yesus? Tentunya dengan gerakan. Tidak bisa diam saja. Mendekat kepada Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, dan berdoa kepada Yesus, dan terlebih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan ketika kita bekerja, kita mampu memperolehnya. Kita pasti menerimanya, karena kita bersama-sama akan mengenal bagaimana roti yang kekal itu akan diberikan bagi kita yang percaya kepadanya. Apakah yang kita perhatikan? Apakah sasaran makanan kita? Sasaran makanan kita tidak hanya makanan yang ada di piring saja, tapi firman Tuhan ini adalah makanan yang menyehatkan hidup kita. Saat ini saya paham situasi dan kondisi sangat sulit bagi kita. Saya akan terus berdoa dan kita akan berjuang bersama-sama. Gereja akan memperhatikan seluruh warga Gereja Baptis Indonesia Citarum untuk mengirim paut dalam beberapa kali saat ini, supaya kita bertumbuh bersama-sama, supaya kita tidak ada yang kelaparan, mungkin ada yang sulit dalam pekerjaan.
royong ministry, saling menopang satu dengan yang lain, akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kebenaran firman Tuhan yang kedua yang dapat kita pelajari, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Ini hal yang sangat luar biasa bagi kita. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita hanya oleh kasih karunia Allah saja. Hanya pemberian Allah saja. Dan kita melihat di sini ayat tadi dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Percayalah kepada Yesus. Kita tidak akan lapar, saudara. Kita tidak akan haus. Ini secara rohani, secara spiritual yang ada dalam kehidupan kita. Pak, lalu secara jasmani bagaimana kalau kita tidak bekerja, nggak akan makan? Disitulah kita akan melihat mujizat yang nyata di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan memelihara kita. Saat kita bekerja, saat kita bergerak, kita akan melibatkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sendiri yang bekerja, dan kita hanya mengambil bagian kita. Sama ketika kita merenungkan 5 roti dan 2 ikan itu, semua duduk, semua habis bergerak. Yesus bergerak, mengucap syukur kepada Allah, dan Dia menyerahkan itu, dan mujizat itu terjadi. Orang-orang yang di sekitar Yesus boleh berkat itu, dan kita di sekitar Yesus pasti juga hal yang sama akan menerima berkat itu. Kebenaran firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Zamannya Musa sampai sekarang dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya, kalau rotinya dari surga, perusahaan rotinya seberapa besar? Di luaran ada perusahaan roti besar sekali, saudara. Dia bisa menguasai Indonesia, bisa menguasai dunia dari pabrik yang kecil di sana. Ini pabriknya Tuhan, bagi roti yang besar, roti yang banyak, dan diberikan kepada orang-orang percaya. Ini roti secara fisik, dan roti secara harfiah, secara rohani. Tuhan memberikan pada kita. Zaman Musa sampai zaman sekarang masih berlaku. Orang percaya mendapat apa ketika kita percaya kepada Yesus? Dikatakan bagi orang yang percaya akan memperoleh hidup kekal. Dan kehidupan kekal itu diberikan oleh kita. Proses yang tidak pernah berhenti. Ketika saudara menerimanya, berarti saudara dan saya berada di dalam kekekalan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Pada saat ini, kiranya Engkau akan campur tangan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau akan memimpin kami. Kiranya Engkau akan memberkati kami, sehingga kami akan terus hidup baik, hidup sehat, hidup diberkati, dan menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sangat sempurna. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami rindu campur tangan-Mu atas hidup kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan terus bersama dengan keluarga, membangun mezbah keluarga, berdoa bersama-sama, bergumul bersama-sama, dan berjuang
dalam keluarga masing-masing dan saling menopang. Kita adalah keluarga. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Shalom.